ya, saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak Makin pernah ngelantur sudah ya, ini, makin sungguh ngelantur. pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan Iya. tidak pernah diundang oleh UGM. Iya. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Iya. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya Sampai kami mau semua nangis dia tadi, alumni nangis UGM dia itu tadi. hadir, yaitu pada acara Orang panik, apa namanya, orang Dies panik. Natalis ya, di mana Panik, kita ketakutan itu udah melakukan jadi apa cari namanya alasan. perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya Anies Baswedan selalu hadir Anies setiap lagi. tahun, Anies kan memang demikian ada juga lagi ya? dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis. Ini Tipa ngomong apa, ngelantur ke sana kemari. Dan juga yang diomongkannya, diceritakannya di depan awak media itu apa hubungannya ya? Aneh juga. Memang bego ini Tipa ini. Masa seseorang yang lulusan misalnya dari UGM atau fakultas mana, itu dinyatakan tidak sah ijazahnya hanya gara-gara tidak mengaku. Hanya gara-gara tidak mengaku, tidak pernah datang ke UGM katanya nih kan, kata Tipa nih. Menurut narasi Tipa kan, opininya. Terus tidak pernah diundang UGM, tidak pernah ngomong mengaku kalau lulusan UGM. Terus ijazahnya palsu. Apa hubungannya? Emang bego. Yang jadi pertanyaannya itu loh Tipa, bego ya Tipa ya. Di mana ada aturan diharuskan, diwajibkan setiap ya kan, setiap ibaratkan tuh lulusan UGM atau siswa atau siswi yang lulus dari fakultas itu wajib harus mengumumkan bahwa dirinya lulusan ini, lulusan dari Indonesia. Di mana ada aturan dan undang-undangnya, gitu loh. Di mana ada aturan mau itu aturan dari sekolah, ibarat tuh ada nggak diwajibkan setiap alumni yang mau itu siswa atau siswinya yang lulusan dari fakultas UGM atau sekolah manapun atau fakultas manapun ya kan, di mana ada aturan harus wajib menginformasikan kepada publik bahwa dia lulus itu di mana, Tipa bego. Lah, itu kan hasil pendidikan. Setelah selesai, udah kan? Dan biasanya kita lulusan dari mana, ijazah apa yang kita miliki itu saat kita misalnya melakukan misalnya melamar pekerjaan. Biasanya di situ baru kita publikasikan, kita sampaikan. Dan juga ibaratkan tuh tidak mesti harus diumumkan di publik atau diumumkan di masjid. Halo assalamualaikum, saya atas nama ini saya sudah selesai kuliah dari ini. Ada nggak? Nggak ada. Jadi di dalam pemikiran Tipa ini, aturan dari Tipa sendiri, seseorang siswa atau siswi yang lulus kuliah kalau tidak mengumumkan kelulusannya dari mana, lulusan dari mana, terus tidak pernah berkunjung ke fakultasnya yang bekas kuliah, tidak pernah hadir ke sana, itu ijazahnya tidak sah, begitu. Kan bego. Padahal banyak loh, di pejabat pun banyak
yang dia lulusan kuliah di mana. Itu banyak loh pejabat yang tidak mengumumkan di depan publik. Kok cuman Bapak Jokowi kok diharuskan oleh TIPA harus dicari rekam jejaknya dari dulu, dari semenjak wali kota, gubernur sampai presiden. Kenapa katanya tidak memberi mempublikasikan, mengumumkan kalau dia lulusan UGM? Kan bego. Padahal pejabat-pejabat lain banyak lah. Seperti kita presiden-presiden aja ya, banyak tuh yang nggak ada mengumumkan itu. Oh saya lulusan ini, nggak ada. Nanti akan ketahuan sendirinya aja bahwa dia dulu lulusan ini, di sini. Kok jadi bisa ya aturan-aturan dari TIPA harus ada bukti bahwa Bapak Jokowi harus pernah ada ke UGM setiap tahun. Terus katanya ada bukti rekam jejaknya Bapak Jokowi mengumumkan kalau dia lulusan UGM. Ini aturan dari mana tuh? Sepertinya dari Fakultas UGM nggak ada deh punya aturan seperti itu wajib kayak gitu. Nggak usah lah TIPA. Menyampaikan itu aja sampai hampir nangis-nangis. Takut sudah ya TIPA ya, panik sudah ya. Jadi TIPA yang bego ya, apapun yang kamu sampaikan di depan awak media seperti video tadi, itu tidak ada ngaruhnya. Itu tidak akan merubah, ya kan? Tidak akan merubah ijazah Bapak Jokowi yang asli menjadi palsu. Dan teman-teman kuliah Bapak Jokowi akan berubah menjadi ibarat tuh tidak mengakui kalau Bapak Jokowi teman yang ada. Tetap Bapak Jokowi punya teman tetap mengakui Bapak Jokowi adalah teman kami. Dan UGM tetap mengakui bahwa ini ijazah memang dari UGM. Nggak ada dengan kamu koar-koar begitu di depan awak media, terus kamu akan mengharap ijazahnya berubah menjadi palsu. Teman-teman Bapak Jokowi akhirnya tidak mau bersaksi begitu. Terus hasil penyidikan, status kamu berubah menjadi ibaratkan itu tidak tersangka, terdakwa. Terus persidangan akan menyetujui keinginan kamu agar ada status tersangka kamu dibatalkan atau tidak. Tidak berubah itu TIPA bego. TIPA panjang lebar sampai mau nangis-nangis. Jadi ijazah Bapak Jokowi itu dikatakannya palsu, ya kan? Hanya karena tidak pernah katanya Bapak Jokowi memberitahukan, mengumumkan di depan publik bahwa dia lulusan UGM. Terus tidak ada ibaratkan tuh tidak pernah tahu Bapak Jokowi katanya pernah ada ke UGM atau diundang setiap tahun. Nggak ada. Lah itu hak orang mau ke UGM atau enggak, yang penting dia kuliah sudah selesai selama 5 tahun menerima ijazah, itu urusan orang. Mau ke UGM atau ke fakultasnya itu hak orang, tidak ada kewajiban. Kan bego. Tidak ada kewajiban. Ibaratkan tuh setiap lulusan alumnus harus wajib. Nggak ada. Terus harus mengumumkan di depan publik, umumkan di masjid, nggak ada. Udahlah, itulah. Kamu siap-siap aja TIPA yang bego ya. Jadi apa yang kamu keluarkan di depan awak media itu tidak ada ngaruhnya. Kamu tetap sebagai tersangka, terdakwa yang akan disidangkan. Kamu tinggal siapkan aja bukti kata kamu ijazah Bapak Jokowi palsu. Tinggal siapkan aja buktinya mana. Yang katanya kamu punya ahli, punya saksi. Udah, adu aja nanti di persidangan TIPA yang bego. Udah ya, itu aja. Kepanjangan ya.